Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini pertemuan kedua latihan baca kitab. Ya, tentunya kita sudah tahap ketiga, tahap terakhir, yaitu latihan membaca dan menerjemah. Sekarang kita masuk di pertemuan kedua dalam kitab Syarh Ma'na Taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa taghutu lafzun 'amun ma'khudun min at-tughyani wa huwa mujawazatul haddi, wa tawaghitu anwa'un fa'dhamu at-tawaghiti man yu'badu min dunillahi 'azza wa jalla wa huwa radin bidzalika. Yaqulu Ibnul Qayyim, at-tawaghitu katsiruna wa ru'usuhum khamsatun. Al-awwal iblisu la'anahullahu. Al-thani wa man 'ubida wa huwa radin. Al-thalith wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Al-rabi' wa man idda'a ilma al-ghaibi. Al-khamis wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Ini itu yang kedua, tiga, empat, itu sangat banyak. Ya, apalagi di kalangan Sufiyah itu banyak sekali. Ya kan? Itu disembah dia ridho. Ridho orang menyembah, orang sujud di hadapannya, orang ruku di hadapannya, dia ridho. Kemudian yang ketiga itu mengajak orang untuk menyembah dirinya. Yang keempat itu dia mengaku tahu perkara gaib. Nah, di sana banyak orang bilang wali-wali, oh dia tahu perkara gaib. Naudzubillah. Itu taghut. Terjemah. Berkata pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, taghut adalah lafaz yang umum yang diambil dari kata tughyan, yaitu adalah yang melampaui batas. Dan taghut itu bermacam-macam. Dan taghut yang paling besarnya adalah orang yang beribadah kepada selain Allah, yang disembah, orang yang disembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan dia ridha dengan hal tersebut. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, taghut itu banyak, dan pembesar-pembesarnya ada 5. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Yang kedua, orang yang diibadahi dan ia ridha. Dan ketiga, orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Yang keempat, orang yang mengakui mengetahui ilmu gaib. Yang kelima, orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus wa qala hadhihi ru'usut tawaghiti. Al-awwalu iblisu wa huwa awwalut tawaghiti. Al-thani man 'ubidu wa huwa radin man 'ubida wa huwa radin bidzalika. Amma man 'ubida wa huwa ghairu radin bidzalika fa hadza la yusamma taghutan. Misalnya Nabi Isa, orang sembah, beliau tidak ridho dengan hal tersebut, ya kan? Demikian pula orang-orang soleh, ya kan, yang dikenal dengan kesolehannya, orang sembah setelahnya, ya. Mereka meninggal di atas kesolehan para sahabat, tapi orang sembah setelahnya, itu bukan taghut. Wal malaikatu ubidu min dunillahi lakin lam yardau bidzalika wala amaru bihi.
والمسيح ابن مريم عليه السلام رسول الله عبد من دون الله وهو ينهى عن ذلك في حياته ويتبرأ من أصحابه فلا يعد طاغوتا وإنما الطاغوت الذي أمرهم بعبادته وهو الشيطان وكذلك الأولياء والصالحون الذين ماتوا على صلاحهم وعلى ولايتهم لله وعلى عملهم الصالحين ولكن عبدوا بعدما ماتوا هؤلاء لا يقال لهم طواغيت هؤلاء لا يقال لهم طواغيت Yuqal. وإنما الطاغوت هو الذي أمرهم بذلك وهو الشيطان. Tauhud dibaca tuh karena batal amalannya inna, iya kan? Dimasuk oleh siapa? Emak. Terus As-salisu, terjemah dulu sebelum masuk ketiga. ini adalah pembesar tagut. Yang pertama adalah iblis. Ia adalah tagut yang pertama. Yang kedua, orang yang diibadahi dan ia ridha dengan hal tersebut. Adapun orang yang diibadahi dan ia tidak ridha dengan hal tersebut, maka ini tidak dinamakan sebagai tagut. Maka malaikat mereka diibadahi selain Allah, akan tetapi mereka tidak ridha dan mereka tidak memerintahkan hal tersebut. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah yang ia diibadahi selain Allah, sedangkan ia melarang dari hal tersebut di masa hidupnya. Dan dia berlepas diri dari pengikut-pengikutnya, maka ia tidak terhitung sebagai tagut. Dan sungguh tagut yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya, yaitu dia adalah syaitan. Dan demikian pula aulia dan orang-orang soleh yang mereka meninggal di atas kesolehan mereka, di atas kecintaan mereka kepada Allah, dan di atas amalan soleh mereka. Tetapi mereka diibadahi setelah kematian mereka. Bukan mereka. Abdul Qadir Jailani kan? Abdul Qadir Jailani mengajak orang kepada peribadatan kepada dirinya. Dan beliau adalah ulama sunnah, ulama hambali. Banget, tapi setelah meninggal, orang-orang sufi pernah pergi apa? Menyembah. Pergi menyembah. Dibuatlah cerita-cerita kosong, diangkat kuburannya sampai katanya ke langit. Cerita-cerita palsu, biasa suka orang menyembah. Nih ya. Terus maka mereka tersebut tidak disebut sebagai tagut. Dan sungguh tagut itu adalah, bisa dikatakan, maka kata tagut tidak dikatakan kepada mereka. Nah, tagut, tawagi, la yuqalu lahum, tidak dikatakan untuk mereka. Karena mereka bukan tagut, ya kan? Maka kata tagut tidaklah dikatakan kepada mereka. Dan sungguhnya tagut itu dia adalah yang memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut, yaitu dia adalah syaitan. As-salisu man da'an nasa ila ibadati nafsihi lianna ba'du at-tawaghiti ya'muru an-nasa bi an ya'buduhu wa yaqulu lahum innahu yastati'u an yanfa'ahum wa an yadurrahum wa yuhaqqiqa lahum matalibahum kama alaihi al-yawma tawaghitus sufiyyati wa masyayikhus sufiyyati alladhina yaz'umuna annahum yuhaqqiquna liman abadahum matalibahum.
wa annahum yattasiluna billahi mubasharatan wa ya'khuduna 'anillahi mubasharatan wa ba'duhum yusi yaqulu idza mittu la yamna'ukum min du'ai wal istighatsati bi zira'un min turabi minat turabi halummu ila qabri watlubu minni wa ana ughithukum wa ana hadza da'an nasa ila ibadati nafsihi fahuwa taghutun. Baik, terjemah. Masya Allah. Yang ketiga dari pembesar-pembesar taghut adalah orang yang menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya. Sungguh sebagian taghut ia merintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Maka ia katakan kepada manusia, sungguhnya ia mampu untuk memberi manfaat kepada mereka dan memberikan mudarat kepada mereka dan menjadikan dan mewujudkan permintaan-permintaan mereka. Sebagaimana hari ini taghut-taghut sufiyah dan para syekh sufiyah. Memang yang terkenal dalam masalah ini adalah orang-orang apa? Sufi. Iya, sufi. Yang terkenal dalam masalah seperti ini. Ya, yang meyakini adanya karomat para wali. Para wali yang mereka akui sendiri. Karomat itu kan masalah tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa, kita beriman, maka kita adalah wali Allah. Adalah wali Allah. Alladzina yaz'umuna annahum yuhaqqiquna. Terjemah. Ulang lagi. Mereka yang menyangka sungguhnya mereka dapat mewujudkan permintaan-permintaan orang-orang yang menyembah mereka. Na'udzubillah. Dan mereka katakan juga mereka telah sampai kepada Allah secara langsung. Jadi mereka itu langsung katanya, tunggu, hatiku menceritakan dari Rabbku. Jadi dia langsung, hatinya langsung ke Allah. Bahkan sebagian mereka ada namanya wali majdzub. Tahu wali majdzub? Jadi jasadnya masih di bumi, tapi ruhnya sudah diangkat ke langit, ke Allah. Didekatkan di sisinya. Wah, malaikat. Kalah-kalah malaikat. Ini kan malaikat saja, tidak semuanya didekatkan kepada Allah kan? Kan yang Allah kehendaki saja. Nah, ini dia, langsung. Iya, langsung. Jadi kalau dia di dunia, antum lihat hidupnya tidak ada apa-apa, kan dia sudah diambil ruhnya, naik ke langit. Saya kira itu hanya di film-film saja. Terus? Dan mereka mengambil langsung dari Allah. Dan sebagian mereka bahkan berwasiat dengan berkata, jika saya mati, sehasta dari tanah ini tidaklah menghalangi kalian untuk berdoa kepadaku dan beristighosa kepadaku. Santai, Masya Allah. Jadi terjemahkan duluan itu dira'un, kan itu fa'ilnya yamna'ukum. Udah paham ini? Paham kenapa itu? Jadi dira'un minat turab. Dira'un fa'ilnya yamna'ukum. Satu hasta dari tanah ini, maksudnya dia kan dikubur di dalam tanah. Satu batasan tanah ini tidak menghalangi kalian untuk meminta kepadaku. Artinya, walaupun saya di dalam tanah, tetap boleh kalian minta kepada saya. Na'udzubillah. Ya, sampai seperti itu, syaitan bermain-main terhadap mereka. Kemarilah kepada kuburku, dan kalian mintalah dariku, dan aku akan menolong kalian, dan aku begini, dan aku begitu. Ini adalah mengajak manusia untuk mengibadahinya. Maka ini adalah taghut. Ini, Masya Allah. Bisa milih Hasan ya? Pulang kampung ya? Ini, Alhamdulillah. Wa qala ar-rabi' man idda'a ilmal ghaibi
وهو الكاهن الطواغيت كهان كما يقول بعض السلف كانت تنزل عليهم الشياطين وفي كل حي من أحياء العرب منهم واحد فالكهان طواغيت لماذا؟ لأنهم يدعون علم الغيب الذي اختص الله تعالى به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فقد يطلعه الله على بعض المغيبات لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل وتكون معجزة له ودليلا على صدقه لمصلحة الناس. Ini untuk Rasul ya, tidak berlaku untuk wali untuk selainnya, ya kan? Ini yang dinampakkan perkara goib, ini Rasul di ayat min Rasuli, ya kan? Kalau ada orang bukan Rasul mengaku tahu perkara goib, togut, itu dia pasti dusta. Ada syaitan yang membisikkan kepadanya. Terus, wa illa fal ghaibu la ya'lamuhu illa Allah. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله والرسول الذي علم شيئا من الغيب لم يعلمه أصلا وإنما علمه باطلاع الله له عليه فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أما الكهان والشياطين فهؤلاء كذبة ولكن يحصلون على شيء من الغيب بواسطة استراق السمع. Baik, terjemah. Yang keempat adalah orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib, yaitu ia adalah dukun, para dukun, kahin, dukun, dan togut adalah para dukun sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf. Ia adalah syaitan yang turun kepada mereka di setiap tempat-tempat tinggal dari tempat-tempat tinggal orang Arab. Terdapat satu dari dukun tersebut. Maka dukun-dukun itu adalah tagut. Mengapa demikian? Karena mereka mengetahui hal yang gaib, yang itu adalah khususan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Allah lah yang mengetahui hal yang gaib dan tidak menampakkan hal yang gaib tersebut kepada siapapun, kecuali pada siapa yang ia ridhoi dari Rasulnya. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala memberitahu sebagian ilmu gaib. Allah menampakkan kepadanya, kan hu sebagai maf'ulun bi. Allah menampakkan kepadanya sebagian dari perkara gaib. Terkadang Allah menampakkan sebagiannya dari perkara gaib, yaitu untuk maslahat dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Rasul. Yaitu untuk mujizat dan tanda akan kebenaran
untuk kemaslahatan manusia. Dan jika tidak, maka ilmu gaib adalah tidak diketahui kecuali oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, tidak ada yang mengetahui yang di langit dan di bumi dari perkara gaib kecuali Allah. Dan Rasul yang mengetahui sesuatu dari ilmu gaib tidaklah mengetahui secara aslinya dengan sendirinya. Dan sesungguhnya ia mengetahuinya karena Allah yang memberitahukan kepadanya. Yang menampakkan kepadanya. Yang menampakkan kepadanya. Maka ia tidak mengetahui hal yang gaib, maka tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang mengetahui hal yang gaib dan tidak menampakkan hal yang gaib tersebut pada seorang pun, kecuali kepada siapa yang ia ridhai dari Rasulnya. Adapun dukun-dukun dan syaitan, mereka itu adalah pendusta. Akan tetapi mereka berhasil mengetahui hal yang gaib, sesuatu dari hal yang gaib, yaitu dengan perantara mencuri pendengaran. Iya, jadi dia mencuri pendengaran di langit. Iya, akhirnya mereka tahu. Wa qala wal khamis wa huwa al akhiru man hakama bi ghairi ma anzalallahu wa minhumul hukamu alladzina yasunnunal qawaninu wa yalghuna syari'atu Tak. wa yalghuna syari'ata wa yaj'alunal qawanina mahallaha haula'i tawaghitun alladhi yahkumu bighairi ma anzalallahu hadha tawaghitun binassil qur'ani yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih faman hakama bighairi ma anzalallahu muta'ammidan dzalika fa innahu yakunu taghutan. Terjemah dulu kan banyak panjang. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Maka dari mereka adalah hakim-hakim yang mengatur undang-undang, dan mengabaikan syariat dan menjadikan undang-undang sebagai ganti dari syariat. Mereka itu adalah taghut yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ini adalah taghut dengan nas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, mereka menginginkan berhukum kepada hukum taghut, padahal sungguh telah diperintahkan kepada mereka untuk mengkafirinya, untuk mengkufurinya. Maka siapa yang berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan dengan sengaja, maka sungguhnya dia adalah taghut. Wa qala amma man hakama bi ghairi ma anzalallahu mujtahidan yataharral haqqa walakinnahu akhta'u fahadha laysa taghutan fal fuqaha'u idza ijtahadu fil masailil fiqhiyyati wa akhta'u la yu'adduna tawaghitu la yu'adduna tawaghitun la yu'adduna tawaghita li'annahum lam yata'ammadu hadha hum yabhasuna 'anil haqqi walakin lam
yusallu ilaihi. Yasi. Lam yasilu biasa. Walakin lam yaslu ilaihi. Yasi di kasro sinnya karena ini asalnya yausilu. Kan dihilangkan wawunya. Yasilu. Walakin lam yasilu ilaihi. Hasan. Fahum ma'dzuruna fahum ma'dzuruna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani. Fa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Li'annahu lam yata'ammad mukhalafat asy-syar'i wa innama akhta'u wa innama akhta'a bijtihadihi wa la yajuzu ittiba'uhu 'ala al-khata'i la yajuzu an na'khudha al-ijtihada alladhi nara annahu khalifud dalili annahu khalafat dalila. Ahsan. Ini yang perlu juga ya, karena di sana ini bagus ini ucapan beliau. Dan di sana ada orang yang taklid madhab. Artinya dia sudah tahu, sudah dijelaskan bahwa itu tidak kuat, tapi dia bilang, saya kan madhabku ini, tidak boleh. Karena kalau seorang alim berijtihad dan dia salah dalam ijtihadnya, kata beliau tidak boleh diikuti kesalahannya. Karena dia menyelisih dalil. Kan dia menyelisih apa? Dalil. Kapan ada orang tetap berpegang dengannya padahal sudah datang dalil sahih, jelas dalil dia adalah dhaif? Tidak bisa. Ada sebagian orang bilang kan khilaf mutabak. Ini kan khilafnya dianggap. Tidak semua khilaf dianggap berarti kita benarkan. Kan ada namanya yang lebih kuat, dalil. Ada nama yang lebih kuat, dalil. Walakin huwa fi nafsihi ma'dzurun wa laysa taghutan. Bal lahu ajrun idza kana min ahli al-ilmi. Amma idza ijtihada dari kasro tadi. Kalau di kasro itu kalau ada alif sebelum akhir kan dia masdar. Ini fi'il. Ifta'ala. Amma idza ijtihada wa huwa laysa indahu mu'ahilatul ijtihadi. Fahada ala kulli halin mukhta'un. Nah ini mukhti'un. Nah ini juga harus diperhatikan. Ada orang sekarang ini kan ijtihadku. Ya kamu siapa? Kan yang tadi itu kan tidak bisa kita berdalil. Kan semua orang berijtihad dapat pahala. Kamu ahlinya. Paham kan? Karena kalau orang yang tidak ahli berijtihad, semuanya salah. Semuanya dosa. Tidak ada dibilang satu walaupun salah dapat pahala. Terus fala yajuzu lahu an yajtahida wa huwa la yuhsinu dhalika walakin hadha fil mujtahidina alladhina indahum muahilatul ijtihadi idza akhta'u kal a'immatil arba'ati wa aqranihim min ahli al-ilmi alladhina tawaffarat fihim syurutul ijtihadi fa innahum laisu ma'sumin. Terjemah. Maka adapun yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, yaitu sebagai mujtahid yang mencari kebenaran akan tetapi salah, maka ia tidaklah dinamakan taghut, maka ia bukanlah taghut. Maka fuqaha ahli fikih jika mereka berijtihad dalam permasalahan fikih
dan mereka salah, maka tidaklah terhitung sebagai taghut. Karena sungguhnya mereka tidak sengaja. Mereka mencari kebenaran, akan tetapi tidak mendapatkan, tidak sampai kepadanya, yaitu kebenaran. Maka mereka diberi uzur, dimaafkan. Nabi SAW bersabda, jika hakim berijtihad dengan benar, maka baginya 2 pahala. Dan jika dia berijtihad dan salah, maka padanya 1 pahala. Karena ia tidaklah sengaja untuk menyelisihi syariat. Dan sungguh orang yang salah dari ijtihadnya, Dan tiada lain dia salah dengan ijtihad. maka tidak boleh untuk mengikutinya di atas kesalahannya. Nah, ini dah. Jadi kalau seorang mujtahid ternyata dia salah dalam ijtihadnya, tidak boleh diikuti ijtihadnya. Tidak boleh kita mengambil ijtihad yang kita lihat menyelisihi dari dalil. Nah, ini dia perhatikan. Dah, banyak orang di sana misalnya Syekh Ibnu Utsaimin terkadang masalah foto misalnya. Dah, mereka ambil dengan ijtihadnya apa? Syekh Utsaimin. Jadi, ya kalau Syekh misalnya Syekh Shalih Fauzan kan sudah jelaskan. Itu adalah salah karena menyelisih dalil. Menyelisih apa? Dalil. Kalau dalilnya kullu musawwir finnar misalnya. Semua penggambar neraka, apapun alatnya. Iya kan? Misalkan ada orang punya ijtihad, bukan. Ijtihadnya menyelisih dalil. Itu yang saya teliti waktu itu awal munculnya kamera, kan begitu? Iya, itu maksudnya. Jadi kita tidak boleh ikut yang salah. Kita tidak boleh ikut yang salah. Bukan berarti bermudahan kan ulama khilaf. Sebenarnya orang begitu. Mirip ucapan Ikhwanul Muslimin, kan khilaf. Akan tetapi ia pada dirinya sendiri yaitu diberi uzur dan bukan termasuk taghut. Bahkan baginya 1 pahala jika ia termasuk ahli ilmu. Adapun jika berijtihad dan ia bukanlah dan di sisinya tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, maka ini dia selalu berada di atas kesalahan. Nah, kalau yang tidak punya ahli ijtihad, maka dia salah tetap salah. Ya kan? Dia salah tetap apa? Salah, tidak ada pahalanya. Kalau ahli ijtihad kan salah dapat 1 pahala. Kalau tidak punya ahli, tetap dosa. Tidak dapat pahala. Maka tidak boleh seorang berijtihad dan ia tidak mampu dalam hal tersebut. Akan tetapi ini dalam pada orang-orang yang berijtihad yang di sisi mereka ada kemampuan untuk berijtihad, dan jika salah seperti imam-imam yang 4, dan yang seperti dengan mereka dari ahli ilmu yang mereka terpenuhi darinya syarat untuk berijtihad, mereka tidaklah maksum. Kesungguhan mereka tidaklah maksum. Artinya kita pastikan mereka adalah benar. Ya kan? Ahli ijtihad tapi tidak pasti apa? Benar. Kalau ada dalil yang mendukung apa yang dia katakan, kita katakan apa? Benar. Kalau tidak ada dalil, kita katakan apa? Alhamdulillah. Sampai situ. Kalau kita lanjut lagi, temuan berikutnya. Silakan.